Iya, kembali lagi di ngobrol Juve ala gue episode ke-17. Gue bakal bahas review pertandingan UCL ya. Match day 4 dari grup A sampai grup D ya. Banyaknya seru-seru juga, banyak yang hasilnya mengejutkan, juga ada yang hasilnya mengecewakan tapi juga menertawakan ya. Aneh di sini ya. Ada tim DNA UCL yang bermain, juga ada tim Italia juga yang bermain. Jadi gue bakal bahas dari grup A dulu ya. Grup A kan isinya ada dua tim Sultan, di mana dua tim Sultan ini bersaing untuk memperebutkan tiket jadi juara grup ya. Kalau mereka mah pasti udah lolos, nama juga tim Sultan, uangnya banyak, pemain bintangnya juga banyak. Tapi gue lihat dari hasil tim ini dulu, Manchester City ya, menghadapi klub Brugge ini skornya 4-1. Ya, secara permainan kita tahu kalau di kandang Brugge aja skornya 1-5, apalagi kalau main di Manchester ya skornya juga nggak beda jauh ya, skornya juga telak, menang 4-1. Di sini gue kunci ada Joao Cancelo yang benar-benar jadi protagonis ya, walaupun dia nggak mencetak gol tapi dengan 3 asisnya juga membuat bahwa tugas-tugas dia sebagai inverted wingback, bermain di posisi fullback kiri tapi bukan dengan kaki terkuatnya, karena kaki terkuatnya kaki kanan tapi bermainnya di kiri. Ini ya emang salah satu inverted fullback termutakhir lah ciptaan Pep Guardiola untuk era-era sekarang ini gitu, karena kita lihat dia menciptakan inverted fullback dengan segala skill dan mentalitas yang dia punya pada kelebihan ya, serta kelebihan pada Daniel Alves, sekarang dia pada Joao Cancelo itu. Jadi akhirnya City menang 4-1. Nah, yang agak mengejutkan ini di pertandingan di Leipzig di Jerman, di mana tim Sultan lainnya skornya bermain seri 2-2 menghadapi RB Leipzig ya, PSG 2-2. Mereka sempat unggul 2-1, akhirnya di menit ke-90 pas 2 mereka harus kebobolan lewat titik putih ya. Artinya di sini emang padahal skuad mereka juga sangat-sangat luar biasa. Mereka diselamatkan oleh Wijnaldum yang mencetak 2 gol di pertandingan ini. Dan kipernya juga Gigio Donnarumma yang bermain di sini, bukan Keylor Navas. Nah, karena mereka bermain tanpa Messi, lini depan pasti diisi oleh Di Maria, Mbappe sama Neymar. Jadi emang Pochettino juga kita lihat up and down di tim ini, kurang tidak konsisten dengan permainan. Mungkin karena emang Pochettino belum berpengalaman untuk melatih tim yang isinya full bintang. Karena ketika dia di Spurs sampai di final, pemainnya ya semua pemainnya tidak ada yang bintang, semua pemainnya berkolektivitas untuk emang bermain secara tim. Jadi tidak ada tim individu yang sangat menonjol. Pemain seperti Harry Kane, pemain seperti saat itu ada Giovanni Lo Celso, juga beberapa pemain seperti Dele Alli itu sangat berkembang sangat pesat ketika dilatih sama Pochettino di Tottenham Hotspur. Tapi ini PSG bukan Tottenham, jadi ya kalau Pochettino melatih tim PSG ini seperti ketika dia menukangi Spurs, tentu salah besar, karena bakal ya kita nggak tahu sampai kapan manajemen PSG ini mempertahankan Pochettino sebagai pelatih. Karena kalau gue lihat di liga juga dia skornya menang tapi skornya nggak gede-gede amat, banyak skor tipis, bahkan mereka susah baru bisa menciptakan gol itu di menit-menit akhir. Artinya emang ada kesalahan taktikal atau emang secara mental di tim ini, atau mungkin di ruang ganti terlalu banyak pemain bintang yang membuat si Pochettino tidak bisa meredam ego para pemain bintang ini di ruang ganti. Jadi gue bilang emang ini tim sebenarnya sangat, kalau emang mereka bisa dibentuk dengan satu kesatuan, maka tim ini jadi salah satu pesaing kuat, bahkan di bursa judi tim terkuat lah untuk jadi calon juara UCL musim ini gitu. Jadi hasil draw 2-2 PSG, jadi kita lihat di klasemen sementara Manchester City dengan 9 poin ya, hasil 3 kali menang 1 kali kalah di peringkat pertama. Terus ada PSG dengan 8 poin, 2 kali menang 2 kali seri. Klub Brugge dengan poin 4, sekali menang sekali seri 2 kali kalah, dan RB Leipzig sekali seri 3 kali kalah. Nah ini peluang perebutan juara 3 juga yang buat ke Europa League juga sangat seru ya, karena Klub Brugge ini bakal ketemu
Leipzig di matchday ke-5 nanti ya. Jadi emang mereka harus saling bunuh lah. Siapa yang menang mungkin masih bisa berpeluang di lolos ke babak 32 besar Europa League gitu. Karena mereka harus turun ya, degradasi lah istilahnya. Turun kasta. Karena kalau kita lihat Leipzig nanti bakal ketemu Manchester City di matchday ke-6, terus juga Blue Hell bakal ketemu bertandang ke PSG di matchday ke-6. Mereka itu sangat berat. Artinya kalau Leipzig mau menang ya mereka harus menang di pertandingan lawan klub Brugge di matchday ke-5. Oke. Nah, gue langsung loncat ke grup C karena grup B bakal gue bahas banyak. Jadi gue langsung loncat ke grup C. Ya, grup C ada Ajax versus Dortmund. Yang lagi-lagi Ajax mendominasi di grup ini dengan kemenangan 1-3 di Dortmund, otomatis membuat Ajax lolos ke babak selanjutnya karena sudah mengumpulkan 12 poin, karena di posisi kedua ada Dortmund dengan 6 poin. Artinya walaupun Ajax kalah di 2 game sisa, Dortmund tetap lolos tapi tetap sebagai runner up grup karena kalah head to head. Jadi Ajax sudah dipastikan juara grup di grup C ini. Jadi tinggal 2 game laga sisa, itu tidak menentukan lagi posisi Ajax sebagai juara grup di grup C. Terus juga ada Sporting Lisbon menghadapi Besiktas dengan skor 4-0 ya. Ini bukan sebuah kejutan juga karena emang Sporting ini ya dengan secara kualitas sebagai juara dari Liga Portugal, memang seharusnya dengan kondisi di grup ini ya mereka harusnya berada di peringkat 3 udah bagus. Peringkat 3 artinya mereka bakal masuk ke 32 besar Europa League ya. Sedangkan Besiktas ya mungkin ini sebagai tim underdog, tim pelengkap lah buat di tim ini. Ya akhirnya ya mau nggak mau ya harus paling tersisi dari masa grup saja batasnya sampai situ. Oke. Ya, kita lihat di klasemen grup C ini ada AC Milan, ada Ajax dengan 12 poin ya, 4 kali menang dari gue bilang tadi. Dortmund dengan 6 poin, 2 kali menang, 2 kali kalah. Sporting juga 2 kali menang, 2 kali kalah. Dan Besiktas 4 kali main, 4 kali kalah. Nah, yang pertandingan yang sangat seru adalah bagaimana nanti Dortmund ketemu Sporting ya. Itu bakal menentukan siapa yang bakal lolos. Dan kalau gue lihat Dortmund di sini diuntungkan, kenapa? Karena mereka tidak akan ketemu Ajax lagi gitu. Jadi mereka bakal ketemu Sporting sama Besiktas. Artinya ketika mereka bisa menang lawan Sporting, kemungkinan Dortmund ini masih bisa lolos sebagai runner up grup ya. Artinya mereka bisa paling tidak mendapatkan 12 poin karena 2 kali menang lawan Sporting, ataupun kalaupun lawan Sporting seri, mereka masih bisa menang lawan Besiktas. Nah, tapi untuk Sporting ini berat, kenapa? Walaupun mereka seri lawan Dortmund, tapi mereka bakal menghadapi Ajax. Ini yang bakal membuat Sporting ini posisinya agak tricky ya. Dan makanya feeling gue bahwa yang lolos di sini yang nemenin Ajax ke 16 besar itu Borussia Dortmund. Nah, grup D. Grup D ada tim Italia, ada Inter yang akhirnya bisa back to back menang 3-1 atas Sheriff, sempat unggul 3-0, dan memang gue sudah feeling gue bahwa Inter bakal harus lolos di Liga Champions tahun ini karena musim lalu mereka juru kunci. Jadi memang mereka harus punya sesuatu hal yang mereka harus butuhkan untuk lolos, karena di satu sisi UCL ini kan butuhnya uang, karena gue tahu Inter dan tim-tim Italia lain itu banyak lagi krisis finansial. Otomatis ya Liga Champions inilah yang mereka harapkan untuk mendapatkan prize money, market pool dan semuanya ada di Liga Champions. Dengan kemenangan away, kemenangan home itu ada sedikit bonus uang yang sedikit berbeda. Jadi maksudnya menang itu ada uangnya gitu. Jadi maksudnya itu yang dicari oleh tim-tim yang mungkin yang butuh penambahan finansial, karena kita tahu bahwa tim Italia saat ini lagi ekonominya lagi terpuruk semua. Maksudnya ya, tidak stabil tim-tim Eropa yang lain gitu. Nah, dan juga Madrid menang lawan Shakhtar back to back, menang lawan Shakhtar karena musim lalu Madrid juga kalah di grup yang sama, satu grup sama Shakhtar. Akhirnya kita lihat dari Madrid juga menang dengan susah payah, 2 gol Benzema juga akhirnya menuntaskan perlawanan Shakhtar yang sempat menyamakan skor lewat Fernando. Jadi kalau gue lihat bahwa emang dua tim ini emang sudah punya track record bagus di UCL. Dan untuk Madrid ya raja UCL, DNA UCL itu emang milik kalian saat ini. Gue nggak lihat tim lain yang bisa sama kayak gini ya, karena apapun beberapa tim seperti Bayern Munchen maupun Liverpool itu emang DNA UCL-nya keluar gitu. Jadi nggak ada kalau kita mau bicara DNA, contohnya tim-tim yang gue sebut tadi seperti Real Madrid, Barcelona,
Liverpool ataupun Bayern Munich yang saat ini konsisten. Tapi kalau untuk Madrid mungkin dia terselip kekalahan lawan Sheriff, itu juga membuat mereka sedikit membuat menyusahkan diri sendiri, walaupun akhirnya mereka bisa bermain stabil yang palingnya dengan sampai saat ini gitu. Ya, gue di klasemen Madrid dengan 9 poin, 3 kali menang, 1 kali kalah. Inter dengan poin 7, dengan 2 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Sheriff 2 kali menang, 2 kali kalah dengan poin 6, dan Shakhtar dengan poin 1, hasil 1 kali seri dan 3 kali kalah. Nah, gue sangat takjub nanti kalau jika Sheriff ini bisa lolos ke 32 besar Europa League. Artinya mereka bakal turun ke Europa League. Ini juga membuat gua wah takjub nih tim, karena ketika lo masuk di UCL yang harusnya lo digadang-gadang sebagai tim yang bakal cuman batas sampai fase grup aja, bahkan diprediksi sampai 0 poin pun sama beberapa pandit, akhirnya lo bisa dapat 6 poin atau mungkin 8 poin, 9 poin mungkin kalau dia menang lawan Shakhtar. Karena dia bakal lawan Madrid di kandang ya di Moldova, dan menang nanti lawan Shakhtar. Gue bilang lawan Madrid mungkin mereka bisa kalah, mungkin Madrid bakal bisa untuk mengunci ya untuk apa namanya kelolosan mereka. Otomatis ya Sheriff harus menang lawan Shakhtar. 9 poin is okay untuk tim debutan, bahkan mereka bakal ya tim 9 poin dibandingin tim yang mengaku DNA tapi poinnya baru 1. Jadi kalau gue lihatnya tim ini pemainnya sangat mungkin bersemangat juga, karena rata-rata mereka bukan sebagai sepak bola yang hidup mereka. Ada juga beberapa pemainnya yang pekerjaannya di luar sepak bola gitu. Tapi ya ngebuat tim ini sangat bagus ya, hanya tim debutan punya poin 6, bahkan mungkin bisa dilengkapi dengan 9 poin gitu. Ya, untuk Shakhtar ya memang udah kejutan juga, karena prediksi kan Shakhtar ini peringkat 3 ya. Tapi emang kalau memang mau dikata peringkat keempat ya mereka bisa balik ke fokus ke Liga Ukraina gitu, dan bersama Dinamo Kiev juga ya, teman satu negara. Nah, gue bakal balik ke grup yang awal, grup B. Nah, di grup B prediksi gue ada sedikit benar, satu sedikit meleset gitu, karena kalau gue baca di nonton di preview kemarin, gue Liverpool ya pasti menang lawan Atletico Madrid. Kalaupun main di Atletico Madrid mereka bisa menang 3-2 di main di Anfield dengan dukungan full supporter. Kalau pikir ya Klopp is enjoy aja, karena Liverpool mainnya kita tahu seperti apa, rotasi lini depannya bagus, permutasi fluidnya mereka gimana, serangan dari sisi sayap sangat luar biasa. Apalagi pertandingan ini si Klopp lebih memilih memainkan Kostas Tsimikas di fullback kiri ya dibanding Robertson, tapi otomatis membuat Trent Arnold ini lebih fokus menyerang, otomatis membuat Liverpool jadi lebih keseimbangan, karena kita tahu bahwa Atletico Madrid ini bakal bermain full press karena mereka mengejar kemenangan, karena mereka harus menang agar posisi mereka untuk lolos pun juga masih punya kesempatan gitu, karena sebagai juara La Liga masa peringkat 3 atau nggak lolos itu juga sebuah keanehan, penjanggalan, dan itu juga membuat Spanyol nanti yang paling banyak wakil di Eropa saat ini adalah Spanyol 5 wakil ya, hanya menyisakan mungkin Real Madrid ataupun ya yang lain. Jadi untuk sang juara masa lolosnya ke Europa League gitu. Ya Liverpool menang 2-0 di pertandingan ini. Nah, yang satunya ini DNA UCL, tim DNA UCL kata fansnya, tapi gue ngelihat mereka kayak kesusahan ya, karena 30 menit pertama gue nonton match ini dari menit 30, karena gue lihat pas mereka ketinggalan 0-1, gue lihat wah ini kok timnya 0 shot on goal sampai menit itu. Apa yang salah? Gue tonton, ya bener, Milan baru dapat shot on goal itu ketika di menit 30 lewat, itu ketika Giroud sempat menembakkan tembakan flashing yang ditepis sama penjaga gawang Porto. Gue lihat cara bermain Porto emang full pressing dan dengan pemain yang sedikit lebih ngotot ya. 4-4-2 ala Sergio Conceição ini juga menyulitkan tim-tim yang bermain lebih agresif kayak Milan, karena ketika lo di-press sama pemain-pemain Porto yang punya postur, punya mentalitas, punya pemain-pemain cepat seperti Luis Diaz, punya Jesus Corona, terus punya playmaker kelas Sergio Oliveira yang benar-benar tukang gebuk lah di lapangan. Ini Milan soalnya kesulitan. Bagaimana seorang Brahim Diaz, Makers itu sedikit kelelahan. Mungkin karena Milan kurang rotasi atau emang kedalaman skuad Milan ini berpengaruh untuk bermain di tim UCL. Seperti yang gue bilang di peluang lolos tim Italia, bahwa Milan harus memilih
salah satu salah satu pertandingan yang harus dikorbankan. Ketika mereka menghadapi fight full press dengan menghadapi Roma, nah pasti akan ada satu pertandingan yang mereka harus loss karena fisik. Yang kita tahu adalah Porto ini kan pemainnya sangat fisik banget, dan di satu sisi mereka punya pemain yang sedikit yang bisa memanfaatkan situasi kayak gitu. Mereka punya Pepe sang kapten, dan kita tahu ini pemain memang sedikit jahil dan mungkin sedikit kotor bermain, tapi emang dia bisa menjadi apa namanya pembangkit semangat para pemain-pemainnya. Ketika mereka unggul 1-0, bagaimana Pepe memberikan arahan, memimpin rekan-rekannya di lapangan agar pemainnya tetap santai. Karena kita masih bisa ada peluang lolos untuk sebagai runner up group. Karena di satu sisi ya kita harus bisa memanfaatkan itu. Karena ketika nanti kita away ke Anfield, ya kemungkinan calculated loss bisa terjadi buat FC Porto. Tapi ketika pertandingan ini, gue ngeliat bahwa kayaknya Stefano Pioli ini bingung apa yang harus dilakukan ketika di kompetisi Eropa. Ketika dia main di Serie A, semua pertandingan bisa dibabat habis. Mereka hanya draw 1 kali lawan Juve. Tapi kalau gue lihat di sini Milan memang keteteran. Dari babak pertama mereka keteteran. Kenapa? Pemainnya si Stefano Pioli kan di Liga sama di UCL itu sama. Full press, terus juga ngotot, agresivitas, itu nggak cukup. Nah, Pioli juga harus berpikir bahwa di UCL ini kita butuh bukan sekedar menang, bukan sekedar bermain agresif, tapi juga cerdas. Dan cerdas memanfaatkan, kita nggak bisa bermain seperti ini terus. Ada kalanya kita harus main defense untuk melawan counter attack, tidak harus bermain dengan agresif. Gue lihat bagaimana serangan Milan dari Theo lari sampai setengah lapangan, terus untuk memberikan passing ke teman-temannya. Jadi kok gue sedikit tricky dengan performa Milan. Gue bagus sebenarnya, cuman Porto sangat tahu meminimalisir hal-hal kecil di saat Milan ini, bahwa mereka punya pemain-pemain yang gesit, dan otomatis semua fullback Milan ini jangan terlalu naik ke depan gitu. Akhirnya mereka dapat gol di babak kedua ya. Babak kedua ini mereka dapat gol dari bunuh diri Mbemba, backnya, itu akibat dari pemain pengganti Kalulu ya, yang ketika ada scrimmage di depan gawang dari Porto. Nah untuk itu, untuk fansnya, gue harap ini mereka jangan terlalu jumawa di awal musim, karena emang kalian punya 7 UCL, kalian punya trofi paling banyak di Italia, akan tetapi kalian harus sadar kualitas tim saat ini itu nggak cukup untuk membawa Milan ini main bagus di 3 pertandingan keras seperti ini gitu. Apalagi kalian bakal menghadapi Inter di pertandingan selanjutnya, itu juga penentu, karena kalian bakal kelelahan. Karena kita tidak bisa bermain dengan 3 pertandingan berat dan dengan 3 sistem yang sama untuk memenangkan pertandingan. Kalau kita mau lihat bagaimana kalau bermain dengan seperti ini terus, ya Milan harus milih kompetisi Eropa atau Serie A. Kalau gue jadi fans Milan nih, gue lebih memilih di Serie A gue Scudetto dibanding gue harus fokus di UCL atau peringkat 3 tapi babak belur nanti di Scudetto. Karena gue cuma harapan satu, agar Stefano Pioli sang pelatih ini tidak jadi master performa bagus di paruh musim. Karena di Inter paruh musim runner up musim 2015-2016 malah babak belur setelah di paruh kedua. Musim lalu Milan sempat Champions di Inferno, ujung-ujungnya masuk peringkat 2 tuh di game-game akhir. Jadi emang ada satu keanehan juga dari ini pelatih, karena untuk juara pun di Serie A, untuk performa 1 tahun pun yang bagus, satu musim kompetisi dia belum sanggup gitu. Jadi kalau harapan gua Milan ya, fans Milan, contohlah Inter musim lalu, mereka gagal di fase grup peringkat 4, akhirnya Conte sang pelatih memfokuskan untuk ayo kita kejar Scudetto. Karena apa? Ketika rival bermain di Eropa Februari, Inter hanya fokus bermain di Serie A pekan per pekan. Otomatis mereka lebih konsisten, fisik pemain terjaga. Mereka tahu tujuan mereka adalah jadi juara untuk di Italia. Sekian video dari gua. Jangan lupa untuk subscribe dan tombol lonceng di bawah ini. Gua Adi, sampai jumpa di episode Ngobrol Juve ala gue selanjutnya. Bye bye.